adik-adik, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang sama Tuhan. Kita bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk sebelum kita lebih lagi datang sama Tuhan, kita mau awali ibadah kita dengan pujian saat pagi hari. Saat pagi hari
Kalau sebentar Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Bapa tidak lewat begitu saja, tapi boleh termeterai dan tertanam di dalam kehidupan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya dalam nama Yesus kami
kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, pasti semua yang baru pertama lihat Kak Agnes pasti bingung ya. Perkenalkan, nama kakak namanya Kak Agnes. Nah, hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari semua siapkan hati, kita semua tenang, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami anak-anak-Mu akan duduk manis dengan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati adik-adik semua yang di rumah yang siap dengan firman Tuhan, biar mereka bisa fokus dalam mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, pada hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan. Yuk, yang di rumah yang punya Alkitab, mari persiapkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dalam Amsal. Dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. Yang sudah temukan, yang di rumah boleh baca bersama-sama ya. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Lebih kuat lagi ya suaranya ya. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rendah hati. Coba ulang ya bersama-sama tentang rendah hati. Nah, adik-adik semua, rendah hati itu lawan katanya itu tinggi hati. Jadi secara sederhana, rendah hati itu tidak sombong. Rendah hati itu tidak angkuh. Kalau tinggi hati itu artinya sombong dan angkuh. Hari ini sebelum kita mengenal jauh tentang apa sih rendah hati yang Tuhan maksud dalam Amsal ini, apa sih yang Tuhan mau sebagai kita anak-anak Tuhan untuk kita bisa hidup serupa dan segambar dengan Tuhan, kita mau belajar bagaimana apa yang Tuhan mau dalam kitab Amsal ini. Nah, ternyata teman adik-adik semua yang ada di rumah, kakak akan berikan suatu contoh orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang tinggi hati. Kita simak baik-baik ya. Nah, di suatu sekolah itu ada satu anak perempuan namanya Salsa. Salsa ini orangnya pintar, dia orangnya rajin belajar sehingga dia dapat banyak piala. Dia juara kelas, juara mewarnai, juara menggambar, juara bermain musik, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Salsa ikut di sekolah dan dia juara. Dia mendapatkan banyak piala. Tapi sayangnya Salsa ini sombong. Salsa ini suka apa? Suka pamer kepada teman-temannya. Sedangkan teman yang Salsa yang satu lagi namanya Cika. Cika ini anaknya kalau boleh dibilang kurang pintar, juga di sekolah juga kurang dapat juara di sekolah, dia juga nggak juara dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga Cika ini menjadi bahan ejekan daripada Salsa. Nah, sehingga hari berganti hari Salsa mengejek, menghina Cika karena Cika ini gak dapat juara di kelas, gak dapat piala, sehingga Cika ini mengurung diri, dia nangis, dia lapor ke orang tuanya kalau dia gak mau sekolah lagi karena diejek oleh Salsa. Karena dia bodoh, dia gak dapat juara di kelas, gak dapat hadiah, gak dapat piala, dan banyak sekali. Sehingga suatu ketika ibu guru Cika dan Salsa ini tidak sengaja melihat Salsa itu mengejek dan menghina Cika, sehingga ibu gurunya tuh menegur Salsa dan berkata seperti ini, Salsa, kamu itu pintar, kamu itu rajin belajar, kamu dapat banyak prestasi, kamu juara di kelas, kamu juara mewarnai, menggambar, bermain musik, juara menari, dan segala macam kegiatan-kegiatan tuh Salsa yang dapat juara. Tetapi satu sikap yang kamu tidak boleh lakukan kepada teman-temanmu adalah sombong.
pamer. Itu adalah sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya Salsa berpikir dan akhirnya dia menyesal dengan segala perbuatan yang dia lakukan kepada teman-temannya. Salah satunya adalah Cika. Nah, kita belajar dalam kehidupan nyata bagaimana orang-orang tuh pada bersikap membanggakan diri, merasa diri benar. Bahkan teman-teman sekeliling kita nih di rumah ataupun di sekolah, karena nilainya bagus, dia diejek teman-teman yang nilainya nggak bagus, dimarah-marah teman-teman yang nilainya nggak bagus, yang akhirnya membuat teman-teman yang nilainya nggak bagus ini menjadi kecil hati. Kita akan lihat dalam Alkitab bagaimana contoh yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia, orang yang rendah hati dan orang yang tinggi hati. Kita boleh lihat dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Di sini adalah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Buat adik-adik di rumah yang masih bingung apa sih itu orang Farisi, apa sih itu pemungut cukai, di sini kakak akan jelaskan. Orang Farisi itu orang yang pintar, orang yang taat akan firman Tuhan. Bahkan dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 kalau adik-adik baca, di situ orang Farisi itu dia bilang ke dirinya kalau dia tuh nggak merampok, nggak mencuri, nggak berzina, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Dia juga kasih persembahan kepada Tuhan. Pokoknya orang Farisi ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi satu yang membuat orang Farisi ini tidak dibenarkan Tuhan adalah yaitu orang Farisi ini suka sombong, suka pamer, suka membanggakan dirinya. Sedangkan orang yang pemungut cukai ini karena tugasnya itu memungut pajak uang dari rakyat, sehingga ketika dia datang ke bait Allah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia merasa dirinya tuh tidak layak, dia merasa berdosa, dia meminta ampun kepada Tuhan, sehingga dia meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kalau Tuhan, aku ini gak layak datang kepada Tuhan karena aku tuh kerjanya tuh memungut uang daripada rakyat. Nah, dari antara dua orang ini, orang Farisi dan orang pemungut cukai, mana yang dipilih Tuhan? Mana yang dibenarkan Tuhan? Coba adik-adik berpikir, apakah orang Farisi ataukah orang pemungut cukai? Ternyata adik-adik, di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-14, Tuhan berkata seperti ini. Orang ini pulang ke rumahnya, maksud orang ini itu adalah pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Ternyata yang dipilih Tuhan, yang dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai. Meskipun dia melakukan, dia memungut pajak, dia memungut uang daripada rakyat, tetapi ketika datang kepada Tuhan, dia nggak sombong, dia nggak tinggi hati, dia malah datang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan, aku berdosa, kasihanilah aku Tuhan, sampai dia nangis, dia memukul dirinya, dia merasa nggak layak, dia nggak sombong, dia nggak tinggi hati. Sedangkan orang Farisi ini, dia melakukan perintah Tuhan, dia tidak merampok, tidak mencuri, tidak berbohong, melakukan segala perintah Tuhan. Tetapi yang Tuhan tidak suka adalah dia sombong. Bahkan ketika dia berdoa pun di bait Allah, dia bilang, Tuhan, aku mengucap syukur karena aku tidak sombong, aku tidak merampok, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tetapi teman-teman, adik-adik semua yang di rumah, dari kedua orang ini yang dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai. Untuk itu kita mau belajar hari ini bahwa ternyata kerendahan hati itu diperlukan Tuhan. Sehingga dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33 dicatat bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Pentingnya sekali kita punya kerendahan hati. Kerendahan hati yang tidak mengejek orang lain, yang tidak menghina orang lain. Jadi buat adik-adik semua yang di rumah, kalau dapat nilai bagus, kalau dapat hadiah, kalau dapat juara di kelas, juara di kegiatan-kegiatan di sekolah, harus mengucap syukur karena itu semua berasal dari Tuhan.
Untuk itu kita nggak boleh pamer, nggak boleh sombong kepada teman-teman sekeliling kita. Jadi kalau teman-teman sekeliling kita, teman-teman di rumah atau teman-teman di sekolah yang mungkin nggak berprestasi, nggak dapat nilai bagus, nggak dapat hadiah, nggak dapat piala, nggak dapat juara, justru kita dipakai Tuhan untuk belajar dan mengajarkan teman-teman yang tidak bisa ini, untuk mereka juga jadi bisa seperti kita. Tidak boleh sombong dan tidak boleh pamer, karena dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14 yang di bagian akhir berkata bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Untuk itu teman-teman, adik-adik semua di rumah, kita boleh belajar bersama-sama bahwa betapa pentingnya kita rendah hati, tidak sombong dan tidak suka pamer. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga memberkati adik-adik semua yang di rumahnya. Tuhan Yesus memberkati.